mengucap syukur Tuhan untuk kalian yang boleh Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan selama sepekan ini. Tuhan, sekarang kami ingin datang hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap pujian penyembahan kami Bapa. Berkati Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan semua dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini.
untuk setiap hal yang kami lakukan Tuhan selama 1 pekan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan segala yang sudah berlalu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau baik Tuhan. Sebab kami boleh ada Tuhan di tempat ini Tuhan, sebab kami tahu Tuhan semuanya karena kasih-Mu yang berasal dari Padamu. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau percaya Tuhan di masa-masa ini Tuhan, sebagaimana firman-Mu katakan Tuhan, pemazmur katakan Tuhan, bahwa di saat masa seperti ini Tuhan, maka bangsa-bangsa mata mereka akan melihat dan kembali kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, bukan hanya sampai di melihat saja Tuhan, tetapi mereka berdoa, mereka bersungguh-sungguh, mereka percaya Tuhan akan Kau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ini menjadi satu momen Tuhan, di mana semakin banyak Tuhan bangsa-bangsa akan berbalik kepada Kau Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Bapa, setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang nama-Mu disebutkan di atasnya Tuhan, berpaling merendahkan diri dan berdoa Tuhan. Maka Kau mengatakan, aku akan memulihkan negeri-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami merendahkan hati kami merendahkan diri kami Tuhan. Kami berdoa, pulihkanlah bangsa kami Tuhan, pulihkanlah negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kembalikan negeri ini Tuhan kepadamu Tuhan. Kami berdiri, kami berdoa, kami rindukan Tuhan pemulihan yang besar terjadi di negeri ini Tuhan. Setiap permasalahan, setiap gejolak, setiap gelombang yang terjadi permasalahan Tuhan, wabah, sakit, penyakit apapun itu Tuhan, kami katakan Tuhan, mulailah Roh Kudus-Mu berperkara atas bangsa ini Tuhan. Segala yang jahat mulai digantikan dengan baik Tuhan. Pemulihan demi pemulihan Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Terus Kau berikan kekuatan Tuhan untuk setiap presiden kami, kepala negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap keputusan yang diambil Tuhan semua berasal daripada-Mu Tuhan. Ajar dia berpikir Tuhan sebagaimana Kau berpikir Tuhan, untuk menyelesaikan, untuk menuntaskan setiap permasalahan-permasalahan yang ada di kota-kota Tuhan, di bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hal-hal Tuhan, setiap aspek-aspek Tuhan dari bangsa ini Tuhan, baik itu sosial, baik itu ekonomi Tuhan. Biarlah dari masa-masa ini Tuhan, biarlah Kau Allah juga yang memulihkannya Tuhan, sehingga tidak ada kesenjangan sosial yang lebih jauh lagi Tuhan daripada hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, boleh Indonesia semakin hari semakin luar biasa di tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk youth movement Tuhan. Kami percaya, kami ucap syukur kalau sampai hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan, karena Kau menciptakan kami Tuhan lebih daripada pemenang Tuhan. Sebab itu Tuhan, bentuk karakter kami sebagai karakter pemenang Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu, kami mau bersungguh-sungguh Tuhan, dengan hati kami, dengan pikiran kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami beribadah kepadamu Tuhan, kami menerima kekuatan yang baru Tuhan. Bahkan firman-Mu katakan Tuhan, teruslah Tuhan setiap hati kami untuk terus bersorak-sorai memuji-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami dalam tempat ini atas wadah GBI WTC Permata Cimone Tuhan. Mulai dari gembala Tuhan, biarlah Kau Allah memberkati keluarganya Tuhan, Kau berkati kehidupannya Tuhan. Bukan hanya perhiasan secara jasmani ya Tuhan, tetapi setiap kehidupannya Tuhan dihiasi oleh setiap Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus yang tentram, Roh Kudus yang menghibur Tuhan, Roh Kudus yang penuh hikmat Tuhan, Kau limpahkan dalam hidupnya Tuhan. Bersama keluarga besar Tuhan, Kau lindungi Tuhan, tidak ada sesuatu apapun Tuhan, mara bahaya, malapetaka Tuhan dilakukan dari dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk youth, ketua youth kami Tuhan, youth leader kami Tuhan di ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan Kau memberikan setiap aspek-aspek dalam kehidupannya Tuhan. Biar pekerjaannya, mulianya Tuhan, kami percaya Tuhan semakin hari semakin luar biasa dibuatnya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk senior pastor, untuk setiap elders yang ada dari setiap GBI WTC Permata Cimone Tuhan, bahkan sampai GBI WTC Pusat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kepemimpinan yang berasal daripada-Mu Tuhan, yang turun atas setiap kehidupan layak-layakmu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap langkahnya Tuhan, Kau Allah yang menyertainya Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan Tuhan, hidupnya Tuhan akan selalu Tuhan berserta, berjejalah setiap anugerah yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tidak lupa juga kami tetap angkat doa kami untuk bangsa Israel Tuhan, kota kudus-Mu Yerusalem Tuhan. Diberkati setiap puring-puringnya Tuhan, dari tempat ini, dari bangsa ini kami berdoa Tuhan. Kami lepaskan, kami melunturkan setiap kutuk-kutuk yang dilontarkan dari bangsa ini Tuhan. Setiap apapun Tuhan, kebencian, dendam, apapun itu Tuhan, boleh dibersihkan Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, mulai dari bangsa ini Tuhan, api Pentakosta juga mengalir Tuhan. Semakin banyak raja-raja yang datang, semakin banyak orang-orang yang menyembah dan mengenal-Mu Bapa. Kau bukan paradigma yang baru Tuhan atas bangsa ini Tuhan, sehingga semakin hari bangsa ini boleh semakin mengenal nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saya di dalam nama Yesus Kristus.
kami yakin dengan segenap hati kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah dari segala sumber yang kami miliki Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kami, ketika kami berjalan selaras dengan Engkau Tuhan, tapi kami menerima Tuhan bahwa Engkau menggait kami Tuhan, Engkau yang mengarahkan kami Tuhan tepat dengan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami mau mendengar setiap sharing firman pada sore hari ini Bapa. Biar kami percaya Tuhan pada saat kami mendengarkan Tuhan, kami percaya kami dapat menerima setiap rema-Mu Tuhan. Kami dapat menerima setiap hal-hal yang baik dan yang termanis di dalam hidup kami Bapa. Biar Kau yang menjagai kami dalam sepekan ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Baik, terima kasih semuanya untuk pelayan Tuhan yang boleh melayani pada sore hari ini. Sebelumnya saya mau katakan shalom untuk anak-anak muda di movement ini. Apa kabar kalian semua? Luar biasa? Ya, saya percaya bahwa kita semua tetap dalam setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap hidup keluarga kita, di dalam setiap hidup kita semua. Ya, pada hari ini kita bersama-sama mau belajar setiap firman Tuhan tentang gimana sih caranya supaya kita tetap mengalami setiap penyertaan Tuhan yang terus terjadi di dalam hidup kita. Mungkin selama sepekan ini minggu lalu kita sudah belajar gimana caranya kita berjalan dengan aman. Nah, kalau minggu ini kita belajar supaya kita dapat berjalan sesuai dengan arahan Tuhan, kita berjalan sesuai dengan destiny Tuhan, berjalan sesuai dengan apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Salah satu caranya adalah membaca firman Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan kita percaya bahwa segala sesuatu semuanya terarahkan dan segala sesuatu semuanya dapat menjadi berkat di dalam hidup kita. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi saya percaya bahwa kita semua pada hari ini kita kan udah tahu bahwa segala sesuatu ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, bahwa kita harus menyelaraskan diri kita bersama-sama dengan firman Tuhan. Nah, pada hari ini saya percaya bahwa teman-teman semua tetap berada di dalam kesehatan dan perlindungan Tuhan. Nah, kita sama-sama hari ini boleh membuka setiap buku catatan kita sama-sama mengulas kembali bahwa firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Jadi kalau misalnya ada setiap perkataan-perkataan profetik yang perlu diaminkan dan diiyakan, boleh sama-sama teman-teman semua boleh katakan iya dan amin, karena itu adalah sebagai tanda bahwa kita berseru kepada Tuhan dan sebagai tanda bahwa kita percaya dan mengimani bahwa Tuhan itu pasti bekerja di dalam hidup kita, ya. Nah, hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan bahwa kita berjalan bersama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menciptakan kita tidak ada satupun rancangan yang gagal, tetapi adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan penuh harapan di dalam hidup kita. Nah, kalau misalnya kita berkata bahwa siapa sih aku ini Tuhan, dalam keadaan yang seperti ini aku mau jadi apa Tuhan, ya. Kemarin kita sudah belajar, jadi tema hari ini adalah sense of crisis. Ya, jadi maksudnya adalah kepekaan terhadap sebuah suasana yang dihadapi. Maksudnya apa? Jadi kita sama-sama boleh belajar untuk kita peka dalam suatu keadaan yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin kita setiap anak-anak muda kita merasa bahwa hidup kita ini masih atas ketergantungan orang tua kita. Tapi ya perlu dicatat baik-baik, tapi kita nih anak-anak muda, Tuhan memberikan kita satu tanggung jawab bahwa kita boleh berkreativitas dan kita boleh berkarya dengan sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya, manusia pada dasarnya adalah seorang pemimpin. Nah, jadi kita semua adalah pada dasarnya seorang pemimpin. Nah, bedanya hanya ada di jumlahnya masing-masing. Mungkin kalau ada yang menjadi pemimpin dengan jumlah yang banyak, tapi setidaknya kita punya satu orang yang harus terus kita pimpin sampai akhir kehidupan kita. Coba siapa? Ya, jadi satu orang yang menjadi di dalam kehidupan kita yang perlu kita pimpin adalah diri kita sendiri. Itu adalah salah satu yang boleh terus kita pimpin di dalam hidup kita. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Kenapa sih diri kita sendiri? Karena ketika kita bisa memimpin diri kita sendiri, maka kita bisa juga memimpin orang lain. Jadi yang terutama ketika kita memimpin orang lain, yang pertama kita juga harus memimpin diri sendiri dulu. Ya, jadi di dalam masa-masa seperti ini, di dalam masa-masa krisis ini, kita percaya bahwa setiap berkat Tuhan, bahwa kepekaan yang
Tuhan berikan, bahwa hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap hidup kita, itu yang membuat kita lebih sensitif lagi kepada segala setiap perubahan yang ada di dalam dunia ini. Dengan demikian kita tahu bahwa apa yang harus dilakukan dan apa yang terjadi bila kita dapat sensitif dengan hal tersebut, dengan dunia ini. Ya, yang pertama kita percaya bahwa akan ada harapan dan kemauan yang kuat untuk kita bisa hidup berubah. Ya, yang kedua ada kesediaan untuk berubah. Jadi itu tujuannya untuk kita bisa hidup selaras dengan Tuhan, untuk bisa peka dalam keadaan seperti ini. Ya. Konsekuensinya identik dengan rasa sakit, pengorbanan, kerendahan hati untuk berproses. Jadi segala sesuatu proses, waktu itu kita juga udah pernah tahu bahwa searang bisa menjadi berlian, itu adalah sebuah proses yang tadinya dia tidak masuk di dalam peleburan, api peleburan, yang sehingga pada saat dia masuk di dalam api peleburan dan dia diproses, diasah, semakin diproses, dan akhirnya arang tersebut menjadi berlian. Seperti itu juga hidup kita. Mungkin ada rasa sakit, ada pengorbanan, ada juga kerendahan hati yang harus kita lakukan. Tapi itulah proses yang kita hadapi. Jadi kalau masa-masa ini kita mengalami hal yang seperti itu, percaya deh bahwa itu adalah proses yang kita hadapi. Berarti Tuhan mau supaya hidup kita menjadi berlian yang Tuhan pakai untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan Tuhan melihat bahwa wah, anakku ini adalah berlian-berlian yang berasal dari surga. Ketika anakku bisa aman di dalam proses, bisa melewati proses tersebut, artinya ketika orang-orang lain melihat anak-anakku seperti berlian, maka di mata mereka bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang indah, ya, anak-anak yang penuh kasih Tuhan, ya. Jadi pada hari ini boleh sama-sama kita buka di dalam Lukas 21 ayat 26. Lukas 21 ayat 20. Di sini dikatakan bahwa orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi orang akan mati, di ayat ini dikatakan bahwa orang akan mati karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi ini. Ya, jadi jangan sampai kita memiliki setiap kecemasan yang terlalu berlebihan. Jangan sampai kita memiliki rasa takut yang berlebihan. Karena kemarin juga kita sudah belajar bahwa kekhawatiran itu harus kita bisa kalahkan dengan apa? Dengan iman kita bersama Tuhan. Jadi kita nggak boleh sama-sama takut setiap hari, takut. Ya Tuhan, besok aku makan apa ya? Tuhan, besok kedepannya aku gimana ya? Gitu. Nah, jangan, nggak boleh takut. Jadi di dalam hal ini gimana sih caranya supaya kita dapat membangun diri kita, gimana caranya supaya kita dapat membangun hidup kita supaya kita dapat bertahan di dalam goncangan. Nah, kemarin kan kita udah belajar nih, ada tiga hal bahwa gimana sih caranya supaya kita bisa membangun hidup kita sehingga kita dapat bertahan di dalam goncangan. Kemarin cara yang pertama di hari Minggu adalah kita mengelola keuangan di saat krisis berdasarkan firman Tuhan. Nah, yang pertama itu ada di Kejadian 26 ayat 12 sampai 24. Yang pertama adalah apa yang harus kita bangun sehingga kita dapat bertahan terhadap goncangan, yaitu mengelola keuangan di saat krisis berdasarkan firman Tuhan atau saving. Nah, kita baca dulu di Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Kejadian 26 ayat 14 ayat 12 sampai 14. Nah, saya bacakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati. Nah, mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati. Cara dia supaya diberkati adalah yang pertama, dia dikatakan bahwa maka menaburlah Ishak. Jadi apa? Maka menabur. Ingat ya bahwa Ishak itu menabur. Terus yang selanjutnya, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama semakin kaya. Jadi orang yang menabur dikatakan dari firman Tuhan akan semakin susah. Enggak, bahwa di firman Tuhan mengatakan bahwa dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian semakin kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Jadi di sini yang pertama, apa yang harus dibangun sehingga kita dapat bertahan terhadap goncangan, yaitu adalah mengelola keuangan di saat krisis berdasarkan firman Tuhan. Mungkin kalau Tuhan memberitakan firman Tuhan melalui Alkitab
kenapa ya kita disuruh menabur gitu. Jadi ketika kita menabur, ibarat kita melihat seperti sebuah benih. Kalau kita mau menanam tanaman, kita menabur di dalam kebun kita misalnya, kita menanam benih, kita melempar benih di dalam tanah di kebun kita, terus kita siramin setiap hari, terus kita rawat setiap hari, pasti benih yang kita tabur itu akan bertumbuh berakar, bertumbuh dan berbuah. Semakin dia berbuah, maka semakin banyak tuai yang di dalam hidup para penabur tersebut. Begitu juga dengan manusia, begitu juga dengan kita. Ketika kita menabur di dalam ladangnya Tuhan, ketika kita menabur di dalam benih yang benar-benar itu subur, kita dapat melihat dan kita diberikan Tuhan hikmat yang mana sih benih yang baik untuk kita tabur. Maka itu kita harus bisa mengelola keuangan itu dengan baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah belajar hidup berdamai, berpadanan. Yang kedua, belajar hidup berpadanan. Itu ada di Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Nah, di sini dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kita harus belajar seperti semut. Ya, salah satunya hewan yang dikatakan bahwa kita harus belajar seperti semut. Kenapa sih kita harus belajar seperti semut? Nah, jadi semut itu mengajarkan kita untuk lebih rajin dan tidak bermalas-malasan. Dia tahu bagian yang harus dikerjakan. Dia tahu bagian yang mana nih yang harus dikerjakan. Bahkan satu ekor semut itu dapat mengangkat lebih besar apa yang diangkat semut itu gitu. Ya, sikap malas diawali dari sikap yang suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi karena semut ini, kenapa sih kita harus disuruh belajar dari semut? Karena semut ini tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Begitu juga dengan kita semua. Kalau kita sudah baca Amsal 6 ayat 6 sampai 8 tadi dikatakan bahwa kita harus belajar seperti semut, kita nggak boleh menjadi orang yang pemalas. Artinya adalah kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Coba kita bayangin kalau semut itu menunda-nunda pekerjaan, coba gimana? Apakah pada musim kesusahan si semut itu masih mendapat makanan? Enggak, ya. Tapi kenapa sih semut itu rajin dan dia mulai bekerja keras selalu walau apapun musimnya? Karena dia tahu bahwa di masa musim-musim ini, musim-musim yang benar-benar nggak ada setiap makanan, disitulah dia punya simpanan ladang, disitulah dia punya saving, dia bisa menyimpan makanan dia dan dia bisa menjaga hidupnya, dia bisa melindungi dirinya lagi. Nah, begitu juga dengan kita. Kenapa sih kita harus belajar hidup berpadanan? Karena kita sebagai manusia, kita harus sadar bahwa Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita akal budi, yang artinya kita juga walaupun kita di rumah aja, tapi kita juga bisa berpikir, Tuhan, besok aku harus melakukan hal-hal kreatif seperti apa ya, supaya menjadi berkat bagi banyak orang, supaya menjadi berkat juga bagi keluargaku. Gimana caranya? Itu coba dipikirkan. Kita di rumah masing-masing, jangan hanya main handphone aja di rumah, jangan hanya cuma tidur-tiduran aja di rumah, malas-malasan, tapi coba berpikir kreatif. Apa sih yang bisa menjadi berkat di dalam hidup kita? Apa sih yang apa sih yang bisa menjadi berkat di dalam hidup keluarga kita gitu. Nah, mulai kita kerjakan dan kita pikirkan di dalam rumah kita. Jadi ketika kita di rumah, kita tidak bersantai-santai doang, ya. Itu yang Tuhan mau, bahwa kita nggak boleh menjadi orang yang malas, ya. Yang ketiga, kita harus mengelola sumber yang baik. Ini ada di Kejadian 41 ayat di 34 sampai 36. Nah, di Kejadian 41 ayat 34 sampai 36 dikatakan bahwa baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan di dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah
segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Jadi dia udah tahu nih bahwa dia dapat mengelola segala sumber yang terbaik, yaitu di masa-masa 7 tahun kelaparan tersebut, tapi dia udah mengumpulkan segala bahan makanan untuk tahun-tahun ke depan supaya dia tidak kelaparan, supaya dia tidak kesusahan gitu. Nah, kalau Tuhan berikan kita hikmat pada hari ini, Tuhan berikan kita kemampuan untuk kita berpikir, coba kita sama-sama berpikir gimana caranya supaya di hari-hari ke depan kita nggak kesusahan. Gimana coba caranya? Kita sama-sama berpikir, kita catat, coba kita buat to-do list, kita catat di buku list kita, di daftar buku kita, apa aja sih yang harus kita kerjakan di kedepannya supaya hidup kita tuh nggak kesusahan, apa aja sih yang harus saya saving, apa aja sih yang harus saya kumpulkan, dan apa saja sih yang harus saya lakukan untuk kedepannya supaya kita nggak mengalami masa-masa kesusahan atau kelaparan di saat orang-orang di luar sana mengalaminya. Ya, karena kita sudah tahu kebenarannya, karena kita sudah tahu firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa kita nggak bakal bisa hidup kesusahan kalau kita mengikuti firman Tuhan. Yaitu caranya kita bisa, yang pertama adalah kita harus mengelola keuangan di saat krisis berdasarkan firman Tuhan, yaitu dengan cara menabur juga. Yang kedua, belajar hidup berpadanan seperti semut tadi. Yang ketiga, mengelola sumber yang baik. Ya, jadi kalau misalnya Tuhan memberikan kita berkat, kita bukan hanya buat kita aja, tapi ketika kita diberkati, kita juga harus menjadi saluran berkat, sehingga berkat kita tidak berhenti di diri kita saja. Kalau misalnya berkat tersebut, Tuhan sudah berkati kita dan berkat tersebut berhenti di diri kita saja, itu yang akan menjadi mati gitu. Karena Tuhan juga mengajarkan bahwa kita harus menjadi saluran berkat bagi banyak orang, ya. Gitu. Nah, selanjutnya dari 3 hal tersebut yang sudah disampaikan di minggu lalu, kita hari ini mau tahu gimana sih cara. Ada 4 hal untuk memimpin dirimu di masa krisis. Kalau tadi di awal saya katakan bahwa manusia pada dasarnya adalah seorang pemimpin, bedanya hanya dari jumlah yang mereka pimpin, tetapi setidaknya kita sama-sama punya satu orang pemimpin, yaitu diri kita sendiri, ya, sampai akhir hidup kita. Dan yang paling sulit di dalam kehidupan sehari-hari adalah memimpin diri kita sendiri atau mengontrol diri kita sendiri, mengontrol dari kebosanan, mengontrol dari setiap emosi kita, mengontrol dari setiap hal-hal yang lain. Mungkin kita sulit untuk mengontrol emosi kita sulit untuk mengontrol kebosanan kita di rumah, yang ada kita tidur-tidur doang di rumah gitu. Nah, hari-hari ini gimana sih caranya supaya kita dapat belajar di masa-masa seperti ini nih, kita belajar untuk kita dapat menjadi pemimpin. Gimana sih caranya untuk kita dapat menjadi pemimpin dan mengontrol segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita? Nah, yang pertama adalah percaya diri. Itu ada di Yosua 1 ayat 9. Percaya diri untuk tidak tenggelam di dalam krisis. Ada di Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Saya bacain. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, kenapa sih kita harus percaya diri supaya kita tidak tenggelam di dalam dunia ini? Nah, tadi kan di firman Tuhan dikatakan supaya kita tetap kita harus kuat dan teguhkanlah hati kita, karena Tuhan sendiri, Tuhan Allah kita sendiri yang menyertai kita kemana kita akan pergi, ya. Jadi kalau misalnya di masa-masa ini kita mengalami masa-masa krisis yang datang di dalam hidup kita, tapi kita percaya bahwa itu bukan dialami oleh diri kita, ya. Mungkin di luar ada yang mengatakan bahwa masa-masa ini adalah masa-masa krisis, tapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan tidak akan mengalami masa-masa seperti itu, ya. Kita sama-sama mengimani, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama percaya kepada Tuhan sepenuhnya bahwa anak-anak Tuhan gak akan diterlantarkan, bahwa anak-anak Tuhan tetap dalam pemeliharaan Tuhan, karena kita punya pemimpin, ya. Nah, jadi artinya walaupun kita tidak tahu waktu kapan kita harus mengalami hal tersebut, tapi kita tahu bahwa selama krisis ini
berlangsung, kita tahu bahwa meskipun hujan yang deras itu walaupun mungkin setelahnya langit semakin gelap, tapi kita percaya bahwa setelah ada hujan dan langit semakin gelap, kita percaya bahwa ada satu hal yang terjadi, bahwa masih ada pelangi yang akan datang, masih ada pelangi yang akan datang, yang artinya bahwa masih ada hal yang sebenarnya kesempatan atau responsibility buat kita supaya kita tetap menerima, menjadi orang-orang yang terpilih di antara yang terpilih, menjadi orang-orang yang Tuhan pilih untuk bisa tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi harusnya kita percaya diri untuk tidak tenggelam di dalam krisis. Yang kedua adalah membuat keputusan. Kita harus membuat keputusan yang kedua. Karena apa? Keputusan ini dapat membuat keadaan menjadi lebih baik dibanding berdiam diri. Coba kalau misalnya kita di rumah aja, tapi kita hanya berdiam diri, tidur, nonton, makan, tidur, nonton, makan, tapi kita nggak berpikir hal-hal yang kreatif. Pastinya kita akan menjadi orang yang ya udah, kita akan menjadi orang yang biasa-biasa aja, dan kita nggak akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu, yang memandang bahwa Tuhan itu luar biasa. Nah, tadi dikatakan bahwa di ayat Matius 7 ayat 7 sampai 8 dikatakan, Matius 7 ayat 7 sampai 8 nih. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ya, jadi kita harus punya keputusan di dalam hidup kita. Kita nggak boleh terlalu lama berdiam diri terus kita bingung di rumah. Udahlah, udah disuruh pemerintah diam aja di rumah, ya udah diam aja, terus kita akhirnya bingung. Ya, nggak boleh. Kita sebagai anak-anak muda nggak boleh dibingungkan oleh keadaan seperti ini. Tapi ketika kita di rumah, kita banyak hal yang bisa kita kerjakan, ya, yaitu kita dapat membuat keadaan jadi lebih baik dengan mengambil keputusan tersebut. Yang tadi, jadi kita mengejar apa yang menjadi bagian di dalam hidup kita. Kalau misalnya kita di rumah kita masih bisa bekerja, ya kita mengejar, kita melakukan hal tersebut, ya. Nah, selain percaya diri untuk kita harus menjadi pemimpin di dalam diri kita, yang kedua membuat keputusan, yang ketiga kita harus bisa mengontrol diri. Kenapa sih kita harus mengontrol diri? Karena ketika kita mengontrol diri, kita dapat tenang dan kita dapat fokus kepada arahan Tuhan. Itu ada di 1 Petrus 4 ayat 7. Ini dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang maka kamu dapat berdoa. Di firman ini dikatakan bahwa jadilah tenang maka kamu dapat berdoa. Jadi kalau misalnya ada segala sesuatu, kan tadi dikatakan bahwa kita semua harus dapat memimpin diri kita sendiri di dalam masa ini. Nah, gimana caranya supaya kita dapat memimpin diri kita sendiri? Yang ketiga ini dikatakan bahwa kita harus mengontrol diri kita. Kenapa kita harus mengontrol diri kita? Kadang anak-anak muda terlalu dibawa dengan suasana, bisa baper-baperan, bisa emosi dan lain-lain. Tapi kita sekarang anak-anak muda, kan tadi kita udah belajar firman Tuhan di Matius di 1 Petrus 4 ayat 7 bahwa kita harus bisa tenang. Maka ketika kita tenang, maka kita dapat berdoa kepada Tuhan. Nah, waktu kita berdoa kita dapat berkomunikasi sama Tuhan. Kita dapat berkomunikasi dan kita berkata bahwa apa aja yang kita gumulin, apa aja yang kita rasakan, kita berkata kepada Tuhan. Dan setelah itu, setelah kita berdoa, apa yang terjadi? Pasti Tuhan akan memberikan kita urapan, Tuhan akan memberikan kita hikmah, Tuhan akan memberikan kita segala sesuatu urapan untuk kita bisa mengerti gitu. Apa sih yang jadi maunya Tuhan di dalam hidup kita, ya. Jadi yang pertama tadi percaya diri bahwa hidup kita tetap dalam perlindungan Allah. Yang kedua, kita harus membuat keputusan, karena keputusan tersebut dapat membuat keadaan kita menjadi lebih baik. Yang ketiga, kita harus mengontrol diri, karena ketika kita dapat mengontrol diri, kita dapat tenang di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang keempat, gimana caranya untuk kita dapat memimpin diri kita sendiri di masa-masa krisis ini? Yang keempat, kita dapat memandang Allah. Sebagai pemimpin, kita harus tahu bahwa pemimpin di atas kita adalah Tuhan kita, ya, Allah kita. Jadi kita harus memandang Allah, ya. Kita harus memandang Allah gitu. Ketika kita dapat memandang Allah, maka kita dapat menerima pengharapan dari Tuhan, ya. Itu di Matius 6 ayat 31 sampai 34.
Matius 6 ayat 31 sampai 34. Nih, dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata bahwa apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, di sini dikatakan bahwa Bapamu yang di surga tahu akan semua yang kamu perlukan itu. Artinya tadi yang keempat bahwa kita memandang Allah. Ketika kita memandang Allah, bahwa Bapa kita yang di surga memberikan kita pengharapan. Jadi di masa-masa ini dikatakan bahwa nah di ayat 33 ini dikatakan kan Tuhan Bapa yang di surga tahu dan Dia melihat kita. Yang di ayat 33 ini, tapi apa yang harus kita lakukan? Kita baca sama-sama. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Coba. Tadi kan di ayat 32 dikatakan bahwa Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi selain itu kita juga tahu bahwa satu hal yang menjadi tanggung jawab kita, bahwa kita tetap harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya, jadi di hari ini kita belajar sama-sama di dalam hidup kita, gimana sih caranya kita memimpin hidup kita sendiri sebelum kita memimpin orang lain. Tadi ada 4 hal. Kita tahu bahwa di sense of crisis ini kita tahu bahwa kita harus peka terhadap suasana apapun yang kita hadapi. Kita harus tahu bahwa tujuan dari sense of crisis ini adalah kita harus sensitif dalam keadaan perubahan atau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kan tadi udah dikasih 3 hal yang harus kita bangun sehingga kita dapat bertahan terhadap goncangan. Yang pertama, kita mengelola keuangan. Yang kedua, kita belajar hidup berpadan seperti semut. Yang ketiga, mengelola sumber yang baik. Tapi yang selanjutnya, ketika kita harus menjadi pemimpin, ada 4 hal yang kita harus lakukan ketika kita harus menjadi pemimpin. Yang pertama adalah kita percaya diri. Yang kedua, kita harus bisa mengambil keputusan. Yang ketiga, kita harus bisa mengontrol diri kita. Dan yang keempat, kita harus memandang Allah, karena Allah memberikan kita pengharapan. Ya, itu aja pesan sharing firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang boleh mencatat firman Tuhan hari ini. Kita percaya bahwa tetap perlindungan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Mazmur 91 terus terjadi dan kita baca setiap hari, ya. Karena Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Siapa lagi yang menjadi andalan kita di dalam masa-masa seperti ini? Mau pemimpin, mau bos kita di dalam pekerjaan, mau siapapun itu. Tapi kita harus berbalik bahwa Tuhan yang menjadi segala sumber di dalam hidup kita. Ya, terima kasih. Kita boleh bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur atas setiap berkat-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau masa-masa ini kami belajar Tuhan, kalau kami boleh peka Tuhan di dalam keadaan suasana ini Tuhan, di dalam setiap perubahan yang terjadi Tuhan di dunia ini. Tetapi kami tahu Tuhan dan kami memandang bahwa Engkau Tuhan Allah yang jauh lebih memberikan kami pengharapan di dalam setiap hidup kami Bapa. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami bersama-sama kami belajar Tuhan bahwa kami harus membangun hidup kami Tuhan, untuk kami tetap bertahan di dalam goncangan. Yang artinya kami percaya Tuhan dari setiap hal-hal yang kami pelajari hari ini, itu yang akan menjadikan kami tetap aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan, tetap aman di dalam setiap masa-masa ini Tuhan. Mungkin di luar sana banyak yang bilang bahwa dunia ini mengalami setiap kesusahan, tapi kami percaya, kami mengimani Tuhan bahwa kami tidak akan mengalami kesusahan kalau kami bersama-sama dengan Engkau. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang memberikan kami suatu hal pengharapan yang luar biasa di dalam hidup-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah pemimpin-pemimpin rohani lagi yang Kau pilih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami dipilih, kami dapat melakukan setiap bagian kami Tuhan, dengan kami mengajar terlebih dahulu Tuhan kerajaan-Mu Tuhan. Maka kami tahu Tuhan bahwa semuanya itu akan ditambah-tambahkan ke dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami dapat menerima berkat-Mu Tuhan. Ini tetap di tempat. Shalom semua, biar ada diri di tempat ini.
Saya mau memberi inputan buat setiap anak muda di tempat ini. Saya mendengar ada satu kesaksian dari anak muda. Saudara, untuk kondisi saat ini, saudara jangan lengah. Artinya gini, pemerintah memberi himbauan atau menentukan atau memilih sesuatu untuk kita tetap tinggal di rumah, ya. Nah, tapi orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang mau berpikir, atau orang-orang yang punya kreativitas yang dia pengen maju, memang di rumah itu bukan sesuatu yang bisa membuat kita santai. Atau mungkin saudara di rumah menghabiskan waktu dengan main game, atau saudara menghabiskan waktu sampai larut malam. Maka saya juga pernah melihat dan menyaksikan justru di mana stay di rumah itu membuat anak muda yang tidak punya pengharapan, saya katakan yang nggak mengalami pengharapan atau tidak punya komunitas yang baik, dia justru mengubah pola hidup. Ya, pola hidup artinya gini, siang jadi malam, malam jadi siang. Ini sesuatu yang salah. Nah, hari ini semua yang diizinkan terjadi hari ini itu adalah baik kalau kita meresponnya dengan baik. Kalau mungkin selama ini kita tidak punya waktu untuk olahraga, tapi hari ini selama kita ada di rumah, kita boleh berolahraga. Mungkin waktu sekarang dikatakan, aduh di rumah aja kita makan pagi, siang, dan malam, itu makannya terus makan, sehingga badanmu kalau kau ukur dengan berat badan, kau akan menjadi orang yang melar. Tapi ini waktunya dimana kau bisa banyak waktu berolahraga. Kau pagi bisa olahraga yang gimana? Gak bisa ketemu banyak orang. Kau punya rumah di depan, punya komplek, kau bisa jalan pakai masker dan kau olahraga. Sore bisa juga olahraga dengan jaga kesehatan, keseimbangan. Jadi bukan berarti setiap hari kita pegang gadget kita dan main game. Ini sesuatu yang salah. Ada juga kesaksian. Saudara jangan lengah. Ini masuk di bulan kelima, bulan 6. Kalau kau tamat SMP atau kau tamat SMA, artinya kau akan melanjutkan sesuatu yang baru. Mau ke SMA atau mau lanjut ke SMP atau kau lanjut mau kuliah. Kalau kau kuliah, kau perlu ke tempat yang lain, kau perlu istirahat, kau perlu pemikiran yang baru. Kau perlu belajar untuk kos, mungkin kau belajar untuk kos, kau belajar mulai di waktu yang sekarang diizinkan untuk kita di rumah aja, kau belajar. Ya, yang belum bisa naik motor, belajar naik motor. Yang perlu belajar naik mobil, sekarang perlu belajar naik mobil di kompleks. Atau kau yang perlu belajar, yang nggak selama ini nggak pernah masak, kau belajar masak, belajar cuci pakaian. Maka kau harus buat satu agenda. Tulis. Orang yang smart adalah orang yang bisa nulis rencana ke depan. Tulis 1, 2, 3, 4 apa yang menjadi kekurangan kita, kau isi, dan ini menjadi sesuatu waktu. Kalau dulu kau tidak punya waktu, sekarang kau banyak sekali waktu. Atau mungkin kau sudah tamat, mau tamat sekolah, tamat kuliah, kau belajar bagaimana bisnis online, apapun yang kau jual. Mulailah dengan sesuatu yang tadi, percaya diri, percaya kepada Tuhan, dan jangan biarkan waktumu hilang. Kita nggak tahu berapa panjang waktu ini untuk kita ada di rumah, tapi di rumah engkau bisa punya potensi yang besar. Jangan biarkan waktumu hilang untuk sesuatu yang masa depanmu tidak punya pengharapan. Tapi hari ini saya mau berdoa buat saudara semua. Hamba berdoa pada sore hari dan malam hari ini Tuhan, biar Engkau membuka paradigma yang baru buat setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Biar mereka tidak masuk larut dalam kondisi krisis. Tapi aku percaya, hamba berdoa, Kau mulai membuka segala kreativitas. Tidak nyaman dengan kondisi seperti ini, tapi kami mulai kembali karena kami dirancang Tuhan untuk sesuatu yang berguna, untuk sesuatu yang kreativitas. Kau membangun kami dengan satu kreativitas. Hari ini Tuhan, hamba berdoa tidak ada satupun di antara anak-anak-Mu yang diam. Di masa-masa kami ada stay di rumah, tapi kami mulai
Untuk hidup kami sehat, untuk hidup kami berpengharapan, hidup kami menghasilkan. Dan hari ini biarlah Tuhan membuka, Roh Kudus memberikan pengertian. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, biarlah Kau angkat tangan untuk terima berkat yang terbaik. Biarlah berkat yang terbaik yaitu di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biarlah itu terimpartasi kepada setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini. Aku menyerahkan mereka di dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara semua.